Selamat siang anak-anak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Berdoa. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini, pada siang ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran matematika. Dan spesial hari ini Ibu akan mengaitkan pembelajaran matematika dengan pembelajaran coding, ya. Kalian tahu nanti ya apa itu coding. Nah, saat ini kalian harus mengetahui pembelajaran dengan mata pelajaran coding. Bahwa coding itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan berpikir komputasional, ya, berpikir seperti komputer, gitu. Nanti Ibu akan mengajak kalian untuk bermain sambil belajar agar kalian bisa merasakan bahwa pembelajaran matematika itu sangat bisa diimplementasikan dan dikaitkan dengan pelajaran coding. Ya, baik ya anak-anak ya. Nah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Aira Talita, Ajis Priyatna, Alaisa Nuradia Rusnadi, Ardi Saputra, Aris Muhammad Suci Ramdhani, Arya Ramdhani Sangwal, Balkis Nadia Rahma, Billy Bimantara, Chelsea Priscilia, Elsa Tiara, Erlan Hidayat, Iza Aulia, Aulia Bida, Loraza Alia Finanda, Purna Munawaroh, Muhammad Al-Fatih, hadir. Naila Salsabila, Naira Azhara, Naura Nurul Azhari, Rama Fitrah Raya, Rama hadir. Rashid Haidar, Rima Nur Cahya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Kelihatannya Ibu lihat hari ini kalian sehat semua ya. Kalian sudah istirahat? Sudah makan sehat? Gratis? Iya, sudah makan sehat gratis. Iya, sudah, alhamdulillah ya. Jadi Ibu harap pembelajaran ini bisa kita laksanakan dengan baik karena kalian sudah istirahat, sudah makan dan minum cukup, ya. Ibu akan mulai pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah Ibu ajarkan sebelumnya, ya. Tentunya tentang matematika. Ibu membahas tentang bilangan pecahan. Ya, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ibu akan bertanya pada Billy, mana Billy? Ya, apa itu pecahan? Yang kamu ketahui tentang pecahan? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah tidak tahu. Siapa yang bisa? Ya Aira. Nah, iya. Ada yang bisa melengkapi? Naira sudah menjawab, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak utuh. Artinya terdiri dari bagian-bagian yang tidak utuh, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya,
Aida sangat masih ingat sekali pembelajaran yang sebelumnya. Ya, oke, Billy bisa mengulangi apa itu bilangan besar? Pembilang dan penyebut, baik ya. Tepuk tangan untuk Billy dan Mira. Terus ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Ya, coba Rima, apa ya kamu mau tanyakan sehubungan dengan pembelajaran yang sebelumnya? Penjumlahan dan pengurangan. Oh iya ya, minggu lalu Ibu mengajarkan operasi tentang pecahan, penjumlahan dan pengurangannya, nanti akan kita bahas. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mega. Ya, bentuknya ya, artinya visualisasinya. Jadi betul sekali Mega menanyakan bahwa apa Ibu 1/3, 1/2 gitu, 3/4 itu yang dia ketahui mungkin hanya yang tertulis angka 1/2, 1/3. Bagaimana sih sebetulnya bentuknya? Walaupun seringkali ada yang digambar di buku kalian, sudah ada gambarnya bagaimana kue pizza itu diambil 1/4-nya seperti apa bentuknya, 1/2-nya seperti apa. Tapi tidak masalah, baik, terima kasih. Nanti akan Ibu ajarkan pada hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah Ibu kaitkan dengan pembelajaran coding, itu kalian akan menarik sekali. Kalian akan lebih tahu, oh ternyata seperti itu. Ya, oke, baik. Ibu mulai pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial pada mata pelajaran matematika. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan konsep coding dan matematika secara sederhana kepada kalian untuk menguasai materi tersebut sampai ke akarnya. Ya, jadi kalian hanya tahu bagaimana, tetapi selama ini tidak tahu mengapa suatu kode bekerja seperti itu. Ya. Kemudian murid akan belajar bagaimana menyusun ide-ide kompleks menjadi penjelasan yang mudah dicerna, sebuah keterampilan penting yang berguna di berbagai bidang. Ya, jadi pada hal ini matematika itu adalah sesuatu yang logis yang seharusnya kalian betul-betul pelajari karena akan berguna nanti ke depannya untuk masa depan kalian di berbagai bidang. Ya, karena matematika itu hal yang pasti, ya, hal yang pasti. Makanya ada rumus-rumus. Nah, untuk itu makanya kita akan membuat matematika itu semenarik mungkin sehingga kalian keluhannya tidak, aduh nggak ngerti. Hanya yang kalian tahu angka ditambah, dikali, dibagi, tapi tidak tahu sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Baik. Nah, bilangan pecahan dasar terdiri dari pembilang, angka di atas garis itu adalah disebut dengan pembilang. Ingat tidak? Ingat ya? Nah, bilangan pecahan dasar yang terdiri dari pembilang di atas garis dan penyebut angka yang di bawah garis yang dipisahkan oleh sebuah garis datar atau garis miring. Jadi 1/2 itu bisa 1 garis datar 2 atau 1 garis miring 2 kalau di komputer. Miring kalau di komputer 1 garis miring 2 itu adalah setengah. Kemudian pembilang menunjukkan jumlah bagian yang diambil dari keseluruhan, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah total bagian yang sama dari keseluruhan tersebut, dan penyebut tidak boleh bernilai 0. Ya, tidak boleh penyebut bernilai 0. Karena apa? Karena pembagian ini, bilangan pecahan itu kan pembagian sebetulnya ya 1/2, itu artinya 1 dibagi 2. Kalau pembagian dan perkalian tidak dikalikan dengan 0 atau dibagi dengan 0, hasilnya
Hasilnya nol. Pinter Billy ya. Jadi hasilnya tidak boleh nol. Kalau hasilnya nol, ya nol, bukan bilangan pecahan. Ya. Nah, kalau dibagi satu, misalnya 5/1, 10/1, 1.000.000/1, kira-kira berapa hasilnya? Tetap, pinter ya. Jadi hasilnya tetap. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak utuh. Ya. Nah, ibu umpamakan ini. Ibu umpamakan kertas ini. Ya. Kita bagi menjadi 2 dengan sama, dengan adil, atau kita bagi menjadi 4, atau kita bagi menjadi 8, atau kita bagi menjadi 10 kertas ini. Dengan catatan pembagiannya harus sama, harus adil, karena kita hidup ini harus adil ya. Nah, baik. Untuk mengatakan ini membagi 2 ini, satu kertas ini dibagi menjadi 2, berarti ibu akan mengambil 1 dari 2 bagian. Kalau ini ibu bagi 4, ibu akan mengambil 1 dari 4 bagian, berarti 1/4. Ngerti nggak kalian kira-kira? Ya, itulah bagian pecahan. Ya, yang utuh ini kita bagi dengan sama, dengan adil. Lalu tiap satu bagiannya, kalau ini 1 berarti 1/4. Kalau ini 3 yang ibu ambil, kalau di dalam gambar itu kita arsir. Kalian menjumpaikan gambar kertas atau meja seperti ini, atau kue, pizza, lalu kemudian diarsir 3 atau dimakan 3, berarti yang diambil itu adalah pembilang, dan jumlah keseluruhannya adalah penyebut. Jadi ibu selalu menekankan kepada kalian, kalau yang ibu ambil, yang ibu makan adalah 1 bagian dari 4, yaitu 1 dari 4. Kalau ibu makannya 2 dari 4, yang diambil dari semuanya. Bu, aku punya kue pizza 1, ya, 1 bagian. Kemudian dimakan sama adik 3. Berarti yang dimakan sama adik berapa? Ibu, aku punya kue ini pizza 1 teh utuh. Kemudian adik aku makan 3 bagian. 1, 2, 3 dimakan sama adik. Berarti berapa yang sudah dimakan adik? Berapa bagiannya? Salah. 3 per seluruhnya. 3/4. Nah, gitu. Ya kan, kalau menggunakan media kalian baru paham ya. Kalau kita selama ini menulis, mencatat, nggak akan paham-paham. Ini kita bagi menjadi berapa nih? 8. Kemudian ini anggap ini kue ya, bisa. Kemudian dimakan sama ayah 3. Yang dimakan ayah berapa? Bagiannya berapa? Ya, yang dimakan ayahnya berapa bagian? 3/8 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham tidak yang ibu maksudkan? Ya, itulah yang disebut bagian dari pecahan. Ya, kalau kita tulis itu angka pecahan itu kita sebut dengan bilangan pecahan ya. Nah, seperti ini penulisan pecahannya. Yang kita ambil, yang kita makan, yang dimakan sama ayah itu di atas disebut pembilang. Apa? Pembilang. Nah,
kalau ingin kalian ingat-ingat supaya tidak lupa, ya udah kelas 6 nih. Burung elang itu ada di mana? Di atas apa di bawah? Burung elang itu ada di mana? Sesuai gitu, pokoknya diingat-ingat. Pembilang di atas apa di bawah? Nah, karena sudah diingat-ingat bahwa burung elang itu adanya di atas, terbang. Jadi pembilang itu bagian atas dan penyebut bagian bawah. Pokoknya pembilang di bawahnya penyebut. Ya, kalau penyebut di bawah, di atas apa namanya? Kalau bagian atas pembilang, di bawah namanya apa? Nah, itulah penulisan bilangan kejangan. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q bukan 0. Itu seperti itu. Ya, P yang di atas itu adalah pembilang, Q yang di bawah itu disebut penyebut. Dengan ketentuannya, P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0 dan bukan merupakan faktor dari P. Ya, paham ya? Oke, baik. Nah, bentuk pecahannya, kalau tadi ini kotak, di gambar itu adalah lingkaran. Anggap aja semangka. Ya, semangka. Nah, yang berwarna biru itu adalah 1 dari 4. Kalau kita bagi 4, kalau jadi sudut itu berapa derajat? 90 derajat atau sudut siku-siku yang warna biru, kalian perhatikan. Itu bagiannya dituliskan seperti bagaimana? Yaitu 1/4. Artinya 1 dari 4 itu kalau dilipat jadi 4 bagian. Yang biru itu dimakan adalah 1 bagian dari seluruhnya 4. Bukan yang abu-abu ya, yang biru itu. Nah, 1 lingkaran itu kalau dilipat menjadi seperti yang biru itu dapatnya 4. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam coding. Coding itu mengembangkan algoritma. Ya, kalian tahu tidak? Coding itu adalah pemikiran komputasional. Nah, berpikir komputasional itu dengan media 2 disebut played dan unplayed. Played dan unplayed. Kalau played itu anak-anak menggunakan komputer atau laptop. Kalau unplayed itu tidak menggunakan komputer dan tidak menggunakan laptop. Kok bisa? Bisa. Jadi coding itu berpikir komputasional, berpikir sebagaimana komputer melaksanakan tugasnya. Jadi komputer itu robot, tapi robot itu harus mendapatkan instruksi atau tugas dari kita. Ya, tanpa instruksi dia nggak ngerti. Kita nanya misalnya, di mana kalau dari sini kita mau ke stasiun, ya. Kita nanya nih ke komputer, tapi kita tidak menjelaskan kita sekarang berada di mana. Dari sini itu dari mana? Jadi kita harus membuat instruksi yang jelas dengan tahap-tahap yang jelas, terstruktur. Nah, itu disebut coding. Berpikir secara komputasional. Nah, tahap-tahap tadi yang Ibu sebutkan itu disebut algoritma. Apa disebut apa? Algoritma. Nah, ya. Jadi mengembangkan algoritma itu adalah coding. Coding mengharuskan siswa untuk berpikir secara algoritmik yang sangat berguna dalam memecahkan soal pecahan. Contoh, menjumlahkan 1/2 ditambah 1/4 seperti yang ditanyakan oleh Rima tadi ya. Menjumlahkan 1/2 ditambah 1/4. Siswa harus membuat skrip yang pertama-tama menyamakan penyebutnya, betul kan? Ya. Jadi tahap-tahap menyamakan penyebutnya
Itu yang disebut algoritma. Jadi kita tidak bisa langsung 1/2/4 ditambah 1/4, 1/2 ditambah 1/4. Penyebutnya angka berapa itu? Penyebutnya yang mana? Yang bawah 2 dan 4. Nah, penyebutnya tidak sama itu 2 dan 4. Itu wajib disamakan. Ya, jadi penjumlahan, ingat-ingat terima ya, untuk penjumlahan dan pengurangan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan itu harus wajib disamakan dulu penyebutnya. Tahap-tahapnya seperti itu. Jadi yang pertama-tama menyamakan penyebutnya menjadi 2/4 ditambah 1/4. Ya, kalian sudah pernah diajarkan sama ibu menjadi semuanya menjadi 4 karena 4 itu adalah KPK dari 2 dan 4. KPK tahu kan? Kelipatan, persekutuan, terkecil, ya. Jadi kalau kalian sulit untuk mencari KPK-nya, tinggal dikalikan 2 kali 4 8. Udah aja disamakan, ya, 8/8/8. Tapi pembilangnya juga harus disamakan. Kalau yang bawah itu dari 2 menjadi 4 itu menjadi 8 itu karena dikalikan 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. Kalau penyebutnya itu 4 kali 2 itu jadi 8, berarti ya. Nah, kalau penyebutnya 8 dari 4 menjadi 8 itu berarti karena dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. Gitu. Jadi 4/8 ditambah 2/8. Kalau kalian mencari KPK-nya sulit dan tinggal mengalikan 2 kali 4. Jadi sampai pada hasilnya itu ada tahap-tahapnya anak-anak. Tidak bisa langsung, ya. Seperti halnya kalian mau makan mie goreng, mau makan nasi goreng, bisa nggak tahu-tahu aja? Nggak kan? Harus masak dulu, harus iris-iris dulu bawang merah, bawang putih diiris-iris, kemudian ada yang diulek-ulek, ya, direndos, lalu digoreng dulu. Itu kan tahap, ya. Kalau kita bikin mie rebus, kan berarti harus merebus airnya dulu, kemudian kita masukkan telur, masukkan mie, masukkan bumbunya kan? Itu disebut algoritma. Paham? Itu disebut algoritma. Begitu juga komputer dalam berpikir melaksanakan instruksinya. Harus jelas. Kalau instruksinya lebih jelas, kalian akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya, kalian pernah mendengar AI itu coding, artificial intelligence, sama dengan coding dan apa? Kecerdasan artificial, ya. Itu adalah berpikir komputasional dengan menggunakan teknik algoritma. Jadi kalian harus berpikir, tadi disebutkan secara algoritmik. Ya, sebelum menjumlahkan pembilangnya, proses ini secara langsung mencerminkan langkah-langkah dalam matematika dan mengubahnya menjadi serangkaian instruksi yang logis. Yang kedua, coding itu seperti memberi perintah pada komputer. Kita menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan komputer satu persatu sampai tugasnya selesai. Contohnya saat kita membuat game di komputer. Siapa yang suka main game? Iya, nggak apa-apa, ya. Karena kalau yang pernah main game di komputer itu berarti sudah pernah berpikir secara algoritmik atau algoritma, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian itu seperti halnya main apa ya? Game apa yang biasanya kalian lakukan? Apa biasanya? Mobile Legend. Terus gimana? Di mana itu berpikir komputasionalnya, guys? Jadi gamenya itu tentang strategi.
gimana caranya kita bisa melawan musuh di dalam game itu. Terus gimana letak codingnya? Dari kita berjalan di game itu misalnya Dengan tahapan, tahapan. iya kan? Ya. Iya kan, dengan tahapan-tahapan ya. Nanti kita akan coba membuka ya aplikasi coding dengan menggunakan Scratch. Ya, Scratch itu adalah salah satu aplikasi terbaik buat belajar kalian ya. Satu persatu sampai tugasnya selesai. Contohnya saat kita membuat game di komputer, kita pakai coding untuk memberitahu karakter game harus bergerak kemana, harus kapan, atau kapan harus melompat. Betul kan? Misalnya ini game, lalu maju 4 langkah, belok ke kiri, maju 10 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya seperti itu. Jadi di main game kan seperti itu juga kan? Ya kan? Harus ada kode-kode. Kode-kode itulah yang disebut coding. Ya. Pernah dengar nggak Pak Menteri mengatakan bahwa mulai sekarang siswa wajib belajar coding? Sekarang sudah tidak bertanya lagi, apa itu Bu coding? Yaitu main game, tapi gamenya itu yang positif, ya, mengajari kita untuk berpikir algoritmik. Jangan sampai nanti di rumah orang tuanya marah-marah, kamu main game aja, kata bu guru. Ini main coding, mama. Tidak seperti itu juga ya. Jangan dihabiskan waktunya untuk bermain game, ya. Baiklah, terus kemudian kita mulai petualangan ini ya. Mari kita lanjutkan untuk memulai perjalanan kita dengan Scratch ya. Ada yang sudah pernah dengar nama ini Scratch? Belum? Iya, biasanya sudah pernah ya. Apa ini itu Scratch aplikasinya? Scratch itu seperti media untuk membuat game mungkin. Ya, betul. Ya. Untuk melakukan tahap-tahap pembuatan memprogram ya. Jadi di dalam Scratch itu nanti ada panggungnya, ya. Anggaplah itu sebuah panggung. Kemudian ada variabel-variabelnya. Lalu kalian menentukan seperti apa arahnya, ya. Oke. Terus udah itu Scratch itu seperti sebuah panggung digital di mana kita bisa menyusun kode seperti menyusun balok Lego. Sudah pernah bermain Lego? Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu mengetik kalimat panjang, tapi cukup tarik dan tempel balok-balok kode. Dengan Scratch kita akan membuat program yang bisa menjumlahkan, mengurangkan, dan bahkan menampilkan pecahan secara visual. Siap untuk mulai menyusun balok-balok kode? Siap ya, nanti bergantian kalian mau ibu ajak untuk bermain game atau bermain coding ya. Silakan Gajah di setting aplikasinya coding di laptop. Karena laptopnya memang kita terbatas ya, tidak apa-apa, yang penting kalian tahu saja. Ibu akan membukanya di sini. Kita buka dulu dengan Scratch. Nah, seperti ini. Anak-anak, sebelum kalian memulai dengan aplikasi permainan ini, aplikasi Scratch, sebaiknya kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu ya untuk penyemangat. Kita bakar semangatnya ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hei, ikutin ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hei. Sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan.
duduk kembali. Semangat ya, kita siap ini, kita mau main game ini ya. Sudah sesuatu yang tidak membosankan, itu adalah permainan ya. Nah, nanti kalian di rumah kalau yang memiliki komputer, memiliki laptop, bisa buka dengan Scratch. Di Google itu ada Scratch ya, tulisannya SCRATCH. Kemudian akan seperti ini penampilannya ya. Di monitor akan seperti ini, lalu kita klik yang buat. Ayo, ada 3 laptop di sini kan? Silakan. Sudah dibuka? Terus buat. Ini buatnya, buat. Ya, oke. Nah, kalian sudah tidak asing pasti seperti ini. Ini kita akan membuat program ya. Oke. Nah, langkah pertama kita, nah di sini ini ada yang warna biru, ungu, merah, kuning ya. Ini salah satu adalah tahap-tahap yang harus kita lalui yang kita inginkan ya. Kita pertama-tama klik dulu yang kejadian. Sudah di bahasa Indonesia. Di situ sekarang kan ada bahasa Inggris dan yang lain-lain. Kalau mencari bahasa Indonesia jangan dengan kunci kata Indonesia gitu, nggak akan ada. Di situ kuncinya bahasa Indonesia. Sudah ketemu Rasid? Bahasa Indonesia. Settingnya. Coba Gaza. Dah. Yang sebelah sana. Bahasanya diganti. Sudah? Nah, kemudian kita pilih yang di situ. Ketika ada bendera warna hijau ya, di kejadian yang warna kuning, kita klik yang lingkaran kuning itu, kemudian kita pilih klik seperti ini, kita pilih, kita tarik aja, seret seperti ini, diseret seperti ini. Karena itu adalah awal dari perintah. Bendera yang hijau itu, kurang lihat ya di Infokus. Nah, bendera yang hijau itu adalah instruksi awal ya. Nah, kemudian kita kan akan menghitung bilangan pecahan ya. Nanti dari pembelajaran ini kalian bisa kembangkan untuk membuat game sendiri ya. Bahkan kalau kalian sudah pandai, game itu bisa dijual. Siapa yang memakai game tersebut, kalian akan selalu mendapatkan uang, menjadi miliarder. Ya, ini contoh permainan ini kita awali dengan belajar matematika tentang hal pecahan ya. Sesudah bendera ini kita pasang, kemudian kita buat variabel ke bawah terus, seret ke bawah. Di situ ada yang orange, ada variabel. Kita membuat variabelnya dulu. Variabelnya itu ada 3 ya. Apa yang kemudian sama dengan atau hasilnya. Kan ini panggung. Ini kan panggung. Jadi siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya kalau bilangan pecahan ya pembilang, penyebut sama dengan, ya kan? Kita akan menghitung 1/2 itu berapa, 1/4 itu berapa gitu. Nah, sekarang kita membuat variabel. Rasid sudah? Variabel kita yang atas itu pembilang. Seperti ini. Semua nanti lihat dulu di fokus nanti. Kemudian kita buat lagi tokoh
buat lagi hasil pecahan seperti ini. Main menerapkan bagus dan bermain akan bilang atas variabel pembilang akan diatur, ya diatur sini, atur, kemudian kita lihat ke sini di pembilang. Ya, di bagian sini panggung sudah ada di bawahnya. Ini abaikan dulu ya, kita ganti kunci dengan gambar, kita ganti dengan gambar kita ganti semangka, ya. Ini panggung nih, ada pembilang udah hasil, kita belum. Kemudian di bawahnya di bawah pecahan, tentu pecahan satu lagi di sini. Kemudian yang sebelah lalu kita seret seperti ini. Kemudian kita pilih kolor yang hijau karena di sini ya ada kali, ada dannya berapa, bentuknya jadi satu kita kita lihat hasil pecahan. Nah, dari situ kalian kelihatan nggak kucing itu? Akan begitu ibu klik di situ ada hasilnya. Satu itu adalah 0. Dua kucing diatur di sini kayak ada suara game di situ ada jadi boleh ganti dan kostum lain bisa ya. Kita seret ke sini, kita ganti lagi, kita kembalikan lagi ke kode seperti ini. Nanti saat kita klik
ini kata ini kantor sini ada ini ke sini ke sini. Dia gambar hasil pecahan dan nol. Jadi satu adalah 0,2. Nah, karena kira-kira seperti itulah dan Ibu memperkenalkan aplikasi spreadsheet salah satu media untuk awal kalian untuk berpikir komposisional. Kalian bisa membuat program apa saja, belajar apa saja yang buat sehingga kalian belajar berkreasi, ya, sehingga kalian bisa belajar lebih cerdas ya, belajar lebih cerdas dan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian bisa lakukan bergantian. Kemudian Ibu akan bertanya kepada kalian apa yang sudah kalian pelajari, yang paham. Kita lebih detail lagi, lebih bagaimana ini visualisasikan apa yang kalian baca di buku. Kalian bisa tentang surya, IPAS, dan lain-lain. Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita membagikan LKD. Nanti kalian kerjakan. Ini sehubungan dengan pelajaran matematika ya. Oke, kalian kerjakan di rumah atau kalian bisa coba. Nah, setelah pembelajaran ini bisa menemukan dan hasilnya. Jadi lagi dalam belajar ini itu mengaitkan pembelajaran matematika dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kesimpulannya anak-anak bahwa melakukan sesuatu, belajar sesuatu harus mengikuti tahap seperti komputer melakukan hal itu dengan algoritma. Jadi kita belajar berpikir algoritmik, begitu. Bu, Ya, ya. Saya izin bertanya. Apakah dengan Scratch selain pecahan yang tadi Ibu jelaskan, apakah kita bisa melakukan hal selain itu? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Bisa saja, bisa. Justru ini Ibu hanya sedikit pelajaran matematika yang kita kaitkan dengan coding.
Ya, jadi pada intinya di sini coding itu adalah sebuah yang ada di sini ini adalah sebuah panggung, kemudian tokohnya siapa aja. Kalau misalnya kalian ingin belajar dengan pelajaran yang lain, misalkan dikaitkan dengan pelajaran IPA, sejarah, tentu kalian ikuti instruksi yang ada di bawah sini. Kode yang biru adalah tampilan ya. Kemudian di sini suara ya. Kalian bisa menggunakan suara ini, mainkan suara tuh. Rekam. Terima kasih, aku sudah recording hari ini. Kita simpan, kita putar dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan. Kita tidak kedengeran. Dia sudah bicara di itulah bisa bereaksi para seperti itu ya. Nah, kita ke saya recording ini bisa kita ya itu. Misalnya tadi gambar kucing itu akan film-film itu semua menggunakan algoritma dan kecerdasan artifisial seperti itu. Jadi banyak kemungkinan kalian bisa membuat game-game yang kalian sendiri, kalian program sendiri ya. Dari sini kalian berarti pada hari ini sudah tahu aplikasi Scratch. Itu yang pertama, bahwa itu adalah aplikasi untuk berpikir secara komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA ya, begitu. Untuk sekarang kalian kembangkan lagi kira-kira gimana? Yang mau bertanya? Ya? Saya disuruh tanya, Bu. Scratch atau coding itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Biasa tepuk tangan untuk siapa yang ingin menghasilkan uang yang misalnya pakai uang, kita pakai uang, kita pergi jalan-jalan pakai uang, pakai uang ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan uang? Nah, di sini tempatnya ya. Di sini kalian bisa memutar pikiran kalian, bisa ya. Jadi kita membagi robot itu jalan dia jalan kemudian yang kesebelah kaki yang sebelah kiri, kemudian dia bilang au gitu, itu bisa asal instruksi dengan instruksi yang tepat ya, begitu. Jadi komputer itu mengikuti apa yang kita perintahkan secara detail. Detail instruksi yang kita pegang maka lebih tepat ya. Jadi memungkinkan sekali, kembali lagi ke pertanyaan siapa tadi, Arya bertanya bahwa bisa nggak Bu bermain coding ini bisa menghasilkan uang banyak? Banyak sekali yang sudah melakukan itu, usia-usia seperti kalian bahkan masih umur di kelas 4 SD itu sudah bisa menghasilkan uang dari program ini, disebut programmer. Suka lihat tidak di Instagram, di TikTok yang sudah berhasil program, dia program banyak digunakan orang, dia akan
menghasilkan uang. Begitu ya. Karena lagi lebih mendalam tentang hal ini ya, itulah. Jadi rasa ingin tahu kalian itu kalian gali ya, itulah yang disebut berpikir kritis dan berkreativitas ya. Tentunya tidak dengan berpikir sendiri, bersama-sama diskusi, berkolaborasi bersama ya, yang ibu ini. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada jam istirahat lagi. Ibu berikan tadi dalam KPD untuk dikerjakan. Nanti kita diskusikan setelah istirahat selesai. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Baik, hanya itu saja ya. Karena ketemu setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.